Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang lalu sampai ke penjelasan beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, was sunnatu lin nisa'i, yang sunnah bagi para wanita di dalam sholat berjamaah, an yata'akhkharna anir rijal, yaitu membuat shaf di belakang laki-laki, bukan sejajar ya, tapi di belakang laki-laki. Wa yub'idna anhum, dan menjauh dari laki-laki. Wa yabda'na bis-saffil muakhkhar, dan wanita kalau membuat shaf atau memulai membuat shaf itu dimulai dari belakang. Fal muakhiru aksur rijali, maka yang terakhir itu lawan dari laki-laki. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik shafnya laki-laki yang pertama. Wasyarruha, dan paling jeleknya akhiruha, adalah yang terakhir, shaf terakhir. Makanya orang-orang dahulu mesti berebut untuk mendapatkan shaf pertama. Sampai nanti ada beberapa hadis yang menjelaskan kalau orang itu tahu tentang besarnya pahala di shaf pertama, mereka akan berebut walaupun harus diundi, karena besarnya pahala shaf pertama. Tapi sayang, sering kita lihat orang malah mempersilahkan yang lain untuk masuk di shaf pertama. Bagaimana dia merelakan dirinya terluput dari pahala yang besar, mempersilahkan orang lain. Wa khairu sufufin nisa'i, dan sebaik-baik shafnya wanita, akhiruha, adalah yang paling akhir, lawan dari shafnya laki-laki. Wasyarruha, dan paling jeleknya shaf wanita, awwaluha, yang pertama. Rawahu Muslim. Nah, jadi itu cara wanita mengatur shaf, dimulai dari paling belakang. Wayan syarifunna minal masjidi, dan wanita itu disunnahkan untuk keluar dari masjid fawra taslimil imam, setelah imam salam. Setelah imam baca assalamualaikum warahmatullah, salam yang kedua, lah itu para wanita sunnahnya langsung bangun, langsung berdiri pulang. Wala yata'akhkharna, dia tidak menunda-nunda, illa li uzrin, kecuali kalau ada uzur. Li hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza
idza salima, kalau beliau salam dari sholat ya, salam kedua, qoman nisa, wanita langsung berdiri. Nah, ini bapak-bapak yang istrinya ikut ke masjid atau anak-anak putrinya diajari cara ke masjid sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hina yagdi taslimahu, ketika Rasul SAW selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wa huwa yamkuthu fi maqamihi, beliau Rasulullah SAW itu diam di tempatnya, yasiron sebentar. Nah, qabla an yakuma, jadi diam sebentar hadap ke kiblat setelah salam. Qalat, Ummu Salamah mengatakan, naro, kita berpendapat atau beranggapan atau meyakini, wallahu alam, dan Allah yang lebih tahu, kata beliau, anna dzalika kana likai yansarifun nisa'u qabla an yudrikhunnar rijal. Kenapa Rasul tidak noleh dulu? Biasanya sampai Allahumma antas salam wa minkas salam itu masih menghadap kiblat, belum noleh, belum yansarif, belum menghadap ke makmum. Kata beliau, hal itu supaya wanita itu sudah nggak ada gitu loh. Wanita itu sudah tidak ada, sudah pada pulang, supaya laki-laki itu tidak melihat kami. Nah, sampai seperti itu ajaran Rasulullah SAW. Dan banyak ayat-ayat tentang larangan laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Dan wanita haram hukumnya melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Di surat An-Nur, laki-laki haram melihat wanita yang bukan mahramnya dan sebaliknya. Dan ajaran Rasul seperti ini. Dan beliau setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam noleh ke belakang, karena makmum tidak boleh bangun sampai imam menoleh ke belakang. Cuma banyak imamnya nggak paham sampai selesai gak noleh-noleh, itu kan berarti menahan makmumnya, itu imamnya juga salah. Nah, rawahu Muslim. Mestinya setelah Allah mantas salam minkas salam, imamnya noleh ke belakang untuk memberi peluang pada yang jamaah kalau mau ada perlu. Allahumma waffiqna, ya Allah berilah kami taufik, lima waffaqtal qaum, sebagaimana engkau telah memberi taufik kepada kaum, orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah. Waghfir lana, ya Allah ampuni kami, wali walidaina, dan kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan seluruh muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Nah, ini selesai bab salat lail ya, salat tarawih. Kita masuk bab baru, fi fadli tilawatil Quran wa anwa'iha. Bab ya, keutamaan membaca Al-Quran dan macamnya. Kasih mukadimah sudah kita baca. Ikhwani, wahai saudaraku, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah,
itu Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan apa yang kami rizkikan pada mereka. Sirron, baik secara sembunyi, wa alaniyatan, maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar diberikan pada mereka balasannya. Wa yazidahum, dan Allah akan menambah untuk mereka min fadlihi, karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Allah itu ghafurun syakurun, maha pengampun dan maha membalas. Surat Fatir ayat 29-30. Kata beliau, tilawatu kitabillah, membaca Al-Quran ala nau'ain. Membaca Quran itu, bahasa Arabnya itu tilawah. Itu ada dua macam. Tilawah itu dua macam. Yang pertama tilawatun hukmiyatun, namanya tilawah hukmiyah. Hukumnya itu dia tilawah. Ini tilawah kalau diartikan itu membaca. Tapi ada makna membaca secara hukum. Bukan kalau kita membaca huruf-huruf, bukan seperti itu. Tapi dikatakan membaca secara hukum gitu. Namanya tilawatun hukmiyah. Lawannya hukmiyah nanti ada tilawatun lafziyah. Ya, lafziyah itu berarti membaca lafadznya ini. Tilawatun lafziyatun, membaca lafadz-lafadznya kitab Allah. Kita lihat dulu apa makna tilawah hukmiyah. Wahiyya tasdiqu ahbarihi. Yang disebut tilawah hukmiyah itu adalah membenarkan khobar-khobarnya. Karena Al-Quran itu di antara isinya adalah khobar. Maka semua yang dikhabarkan di dalam Al-Quran wajib untuk dibenarkan. Yang mengingkarinya atau menolaknya atau mendustakan itu kufur. Wa tanfidhu ahkamihi, yang kedua disebut tilawah hukmiyah itu melaksanakan hukum-hukumnya. Itu juga masuk tilawah. Bagaimana itu? Bifi'li awamirihi, menjalankan perintah-perintahnya. Wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangan Al-Quran. Itu juga tilawah. Wa sayati al-kalamu alaiha, akan datang penjelasan tentang ini fi majlisin akhar, di masjid yang lain insyaallah. Wa nausani, macam kedua, tilawah kedua, tilawatun lafziyatun, yang disebut dengan tilawah lafziyah. Wahia qiraatuhu, yaitu membaca. Beda ya, di sini tilawah, yang di sini qiraah. Jadi kalau qiraah itu membaca huruf-hurufnya itu, membaca lafaz-lafaznya. Tapi kalau tilawah ini lebih umum, bisa jadi orangnya masih belum bisa bacanya, tapi dia sudah melaksanakan, ya, sudah menjalani hukum-hukumnya, maka dia sudah masuk ke tilawah. Wa qad ja'atin nususul katsiratu fi fadliha, telah datang nas-nas, dalil-dalil yang banyak tentang keutamaan membaca lafaz, ya. Imma fi jami'il Qur'an, apakah membaca seluruh Al-Qur'an, wa imma fi suwarin, atau membaca beberapa surat, au ayatin, atau membaca ayat-ayat muayyinatin atau muayyanatin, ayat-ayat tertentu. Banyak dalil-dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran secara keseluruhan, atau membaca surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu.
Fa fi sahihain, di dalam sahihain, an Utsman ibni Affan, dari sahabat Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, paling baiknya kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan. Belajar Al-Qur'an di sini mulai dari belajar membaca, belajar maknanya, dan pengamalannya. Itu orang terbaik. Kalau ditanya orang terbaik itu siapa? Ini Rasul mengatakan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Wa fihima an Aisyah, juga di dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir di dalam baca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiram al-bararah, bersama derajatnya itu seperti safaratil kiram, yang baik, orang makhluk Allah yang mulia, setingkat malaikat. Safarah ini malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia yatata'ta fihi, membacanya bahasa kitanya mungkin terbata-bata, wa huwa alaihi syakun, yaitu bacanya itu susah, berat, bacanya enggak bisa, lahu ajron, maka dia mendapat 2 pahala. Mana yang lebih besar, yang mahir apa yang terbata-bata? Masa yang terbata-bata lebih besar, yang 2 lebih besar? Bukan yang setingkat malaikat. Nah, ya ini yang mahir lebih besar pahalanya. Maksudnya di sini yang terbata-bata saja itu pahalanya 2, apalagi yang mahir nanti. Kalau difahami tadi yang terbata-bata yang lebih besar, ya orang nanti wis gak perlu mahir, wis di sini aja, wis malas jadinya. Nah, wal ajron, kok mendapat 2 pahala? Ahaduhuma alat tilawah, pertama keinginan dia untuk bisa baca. Wasani, yang kedua, ala masyaqqatiha alal qari, beratnya itu, susahnya itu diberi bonus, menunjukkan dia tetap belajar dan semangat, tidak putus asa. Nah, wa fi sahihain, juga di dalam sahihain, Aidon an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari, beliau ini sahabat yang enak baca Qur'annya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan orang beriman yang membaca Al-Qur'an. Ya, kata beliau, kama salil utrujah, seperti utrujah. Utrujah itu jenis buah. Rihuha thayyibun, baunya harum, wa ta'muha thayyibun, rasanya manis. Silakan terserah apa nama buahnya. Bahasa Arabnya utrujah. Yang jelas ini baunya harum, rasanya manis. Nah, apa Pak Utsman, apa? Buah apa? Duren. Tapi banyak orang enggak suka duren. Oh. Duren. Nah, banyak yang menafsirkan utruja itu jeruk. Nah. Wa masalul mu'min, permisalan orang beriman alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang beriman malas baca Qur'an. Kama salit tamroti, seperti kurma. Lari halaha wala ta'muha hulwun, wa ta'muha hulwun,
Tidak ada baunya tapi rasanya manis. Nah, kayaknya kepotong hadisnya nih ya. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Karena nanti akan datang Al-Qur'an itu untuk menolong li ashabihi, menolong pembacanya. Ini sangat penting karena kita nanti menghadapi keadaan yang sangat dahsyat, sangat butuh pertolongan. Di antara yang bisa menolong adalah Al-Qur'an. Kapan itu? Ketika dibaca. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim aidan an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala yaghdu ahadukum ilal masjid, tidakkah kalian pagi-pagi ke masjid? Fayata'allamu, maka kamu di sana belajar di masjid pagi-pagi. Au fayaqra'u ayataini, atau sekedar membaca 2 ayat. Min kitabillah, dari Al-Qur'an, min kitabillahi azza wajal. Tidakkah kamu ke masjid pagi-pagi atau setelah subuh, nah, sebelum pulang baca Al-Qur'an 2 ayat. 2 ayat itu, kata beliau, khairun lahu minna kotaini. 2 ayat itu lebih baik dari 2 unta yang paling mahal. 2 unta, 1 unta berapa harganya? 50 juta. Nah, itu kan 100 juta kalau 2 ayat. Ya, taruhlah misalnya 50 juta. Nah, pas barengan dijanjikan sama temannya 100.000. Ini 200 juta sampai 100.000. Wes sini aja ke rumah tak kasih uang 100.000. Ya jangankan 100.000, 5.000 kadang Al-Qur'annya ditinggal. Padahal Al-Qur'an pahalanya yang nanti dibalas oleh Allah sebesar ini, 2 unta. Wasalasun, kalau membaca 3 ayat itu lebih baik daripada 3 unta. Wa arbaun, dan membaca 4 ayat itu lebih baik daripada 4 unta. Wa man a'dadahunna minal ibil, dan seterusnya. Nah, ini juga targhib namanya. Targhib itu pemberian semangat. Allah membangkitkan semangat untuk kita jangan malah terlalaikan oleh HP, ya. Waktunya baca Al-Qur'an sibuk sama HP. Kadang Al-Qur'annya di pangku sambil HP-an. Itu juga enggak adab pada Al-Qur'an. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim aidan an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ijtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajari, menderes, bahasa Jawanya itu deres. Deres itu dari bahasa Arab. Ini dipelajari maknanya, tafsirnya, bainahum, sesama muslimin, seperti saat ini.
illa nuzilat alaihimus sakinatu, kecuali diturunkan pada mereka itu sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Kalau ingin tenang bukan nyetel musik. Ya, itu malah menambah gelapnya hati, menambah sumpek. Dimatikan musiknya, sumpek lagi, tambah sumpek itu. Kalau ingin tenang hatinya, ini caranya, hadir di majelis ilmu, maka Allah akan turunkan baginya as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan akan diliputi rahmah. Rahmah itu bimbingan Allah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dan itu sangat mutlak kita butuhkan. Dan juga di antara makna rahmah adalah ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Wa khaffathumul malaikah, dan meliputi mereka, mengelilingi mereka, orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, para malaikat turun, kemudian meletakkan sayapnya, ikhtiram, menghormat orang-orang yang membaca Al-Quran. Wa dzakarahumullah, dan Allah sebutkan nama-namanya yang hadir, fiman indahu, di kalangan para malaikat. Berapa ini? Satu, diturunkan ketenangan. Kedua, diliputi rahmah. Ketiga, diturunkan para malaikat. Keempat, nama-namanya disebut. Siapa-siapa yang hadir, diabsen oleh para malaikat, dibawa naik. Pak Sugeng, ya disebut namanya Pak. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu al-Qur'an. Nah, pegangi Al-Quran itu, jangan sampai lupa. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangan Allah, atau demi Allah yang jiwaku di tangannya. Lahuwa asyaddu tafallutan, Al-Quran itu lebih cepat hilang, lupa, lebih cepat hilang, minal ibil, dari unta, fi ukuliha, yang ditambat. Nah, ada unta ditambat, ucul, hilang. Al-Quran lebih cepat dari itu, makanya terus murajaah, diulang-ulang. Nah, mudah dihafal tapi juga mudah hilang. Makanya syariatnya, ajarannya tidak boleh dilupakan, tidak dimurajaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la yakul ahadukum, di antara kalian jangan mengatakan nusitu atau nasitu, ayatan kaida wa kaita, kaita wa kaita wa kaita. Aku lupa ayat ini, ayat ini, ayat ini. Bal huwa nusiya. Tapi itu dilupakan. Bukan kamu lupa, tapi itu kamu yang melupakan gitu. Rawahu Muslim. Wa dzalika anna qaulahu nasitu, karena perkataan nasitu, aku lupa, yus'iru bi adamil mubalat bima hafidha minal Qur'ani hatta nasiya. Itu menyadarkan bahwa dia memang enggak murojaah. Nah, tidak diulang-ulang, tidak dijaga hafalannya, tidak dijaga. Kemarin saya mutawifin hafal, terus sekarang lupa aku. Nah, kata Rasul, jangan di antara kalian mengatakan aku lupa dari Al-Quran. Ini juga nasihat dari Rasulullah SAW agar kita menjaga hafalannya. Wan Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, hadis-hadis ini untuk membangkitkan semangat nanti program Ramadan kita untuk baca Al-Quran ya. Kita butuh.
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf, min kitabillah, dari kitabullah itu Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka baginya mendapat satu kebaikan. Kalau selain Al-Qur'an tidak ada ini ya. Baca majalah, baca koran, nah, baca berita-berita itu, bahkan hadis, misalnya dibaca hadis yang isinya ilmu, tidak sama dengan Al-Quran. Satu hurufnya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Nah, menjadi 10. La aqulu alif lam harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, hanya saja alif itu satu huruf. Walamun harfun, lam itu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Rawahu at-Tirmidzi. Nah, kalau Al-Fatihah itu sudah berapa huruf itu? Nah, Wa anhu radhiyallahu an, juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi, sesungguhnya Al-Qur'an ini pengajaran Allah. Faqbilu ma'dubatahu mastata'tum, maka terimalah pengajaran Allah sesuai kemampuan kalian. Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Quran ini hablullah al-matin, merupakan tali Allah yang kokoh. Ya, pengajaran, isinya pelajaran, bimbingan. Dan yang kedua, Al-Qur'an itu adalah apa? Tali Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Dipegangi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wan nurul mubin, dan Al-Quran itu cahaya yang jelas, cahaya yang terang. Wasyifa'u, dan Al-Quran itu obat, an-nafi'u, yang bermanfaat, obat bagi penyakit hati maupun penyakit badan. Ismatun, Al-Quran itu sebagai penjaga, liman tamassaka bihi, bagi orang yang berpegang kepada Al-Quran, baik menjaga bacaannya, menjaga pelaksanaannya, hukum-hukumnya itu dijaga oleh Allah. Termasuk dijaga pikirannya, sehingga orang yang membaca Al-Quran itu akan dihindari dari pikun. Nah, rata-rata orang yang melewati 60 tahun itu sudah masuk 60 ke atas, itu sudah bonus, itu bonus. 61 itu ke atas bonus. Maksudnya bonus itu di situ diberi oleh Allah kesempatan untuk bertobat, untuk kembali, masa pembersihan diri, masa pensucian diri. Kalau dia sadar taubat setelah 60, maka yang kebelakangnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Tapi kalau sudah 60 bahasa kita itu dablek, bahasa kasarnya itu dablek. Enggak ada perubahan ke arah yang baik, maka yang awal dari awal itu akan ditimpakan, akan digabungkan dengan 60 sisanya itu. Nah, wa najatun, Al-Quran itu najah, penyelamat, liman tabi'ahu, orang yang mengikuti Al-Quran. Kalau ingin selamat, gigit Al-Quran. La yazigu, tidak akan nyimpang. Fayusta'taba, sehingga dia akan bingung. Wala ya'uju, dan tidak akan bengkok.
fayakumu, maka Al-Quran itu akan menegakkan orang yang berpegang padanya, tegak. Wala tangqadi ajaibuhu, tidak akan hilang keajaiban Al-Quran. Wala yahluku min kasrati taraddud, dan tidak akan bosan orang-orang yang mengulang-ulang. Utluhu, bacalah Al-Quran itu. Fa innallaha ya'jurukum ala tilawatihi, karena Allah akan memberi pahala kalian dengan kalian membacanya. Kullu harfin asra hasanatin, setiap huruf mendapat 10 pahala. Ama inni la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, mim, lam satu huruf, mim satu huruf. Rawahu Al-Hakim. Semangat ya, disiapkan. Ya ndak harus nunggu Ramadan. Nah, ya kalau sampai, kalau enggak. Nah, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, hadhihi fadailu qiraatil Qur'an. Tadi sudah disebutkan dalil-dalil tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Wa hadza ajruhu, sudah kita dengarkan tadi betapa besarnya pahala orang yang membaca Al-Qur'an. Tapi liman ihtasabal ajro, pahala itu akan diberikan kepada orang yang memang menginginkan pahala, bukan karena ria ingin atau sum'ah. Kalau ria itu ingin dilihat, kalau membaca biasanya sum'ah penyakitnya. Sum'ah itu apa? Ingin didengar. Kalau nggak ada mic-nya nggak mau baca misalnya. Ya, itu namanya apa? Sum'ah. Nah, ya dia nanti dapat pujian. Wah itu kok enak itu, siapa? Nah, dengar dia, wah tambah besoknya tambah dia enak-enakan lagi. Nah, liman ihtasabal ajra minallah, yaitu orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah, waridwan, mengharapkan ridho Allah. Ujurun kabiratun, dia akan mendapat pahala yang besar. Li'amalin yasiratin, padahal amalannya ringan. Amalan ringan pahalanya besar. Fal maghbunu man farata fi, maka sangat celaka orang yang meremehkan, orang yang menyia-nyiakan. Wal khasiru, dan merugi, manfaatahu, orang yang terluput ar-rabha hina la yumkinu tilafihi, ketika sudah pikun baru akan menyadari, atau sudah tidak bisa baca karena kena stroke bibirnya, gak bisa baca lagi, na'udzubillah. Nah, wa hadhihi al-fadailu syamilatun li jami'il Qur'an. Keutamaan ini mencakup seluruh Al-Qur'an. Wa qad waradatis sunnatu bifadaili suwarin. Juga tersebut beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan beberapa surat. Mukhassasatin, surat-surat khusus atau surat-surat tertentu. Nah, famin tilkas surah, diantaranya suratul Fatihah. Jadi akan beliau bawakan hadis-hadis tentang keutamaan beberapa surat. Kalau tadi seluruh Al-Quran ya. Tapi ada beberapa surat yang memiliki keutamaan khusus. Di antaranya pertama suratul Fatihah. Fa fi sahihil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, an Abi Sa'idin
ibnil Mu'alla radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Sa'id, la u'allimannaka a'dhama suratin, aku akan ajarkan padamu surat paling besar, paling agung fil Quran, di dalam Al-Quran, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul masani. Al-Fatihah ini diantara kelebihannya adalah sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Masani itu diulang-ulang. Kalau orang itu sholat wajib saja itu 17 kali ngulang ya. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Al-Fatihah ini merupakan 7 ayat yang diulang-ulang dan merupakan Quran yang agung. Dikatakan agung karena Al-Fatihah itu ringkasan dari Al-Quran. Wa min ajli fadilatiha, di antara dalil berikutnya tentang keutamaan Al-Fatihah, kanat qiraatuha ruknan, maka membacanya itu merupakan rukun fis shalah, rukun salat. La tasihhus salatu illa biha, salatnya tidak sah kecuali membaca Al-Fatihah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, Al-Fatihah. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan, barang siapa yang salat, lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab, yang tidak membaca Al-Fatihah, fahiya hidajun, maka salatnya itu hidaj. Nah, yaquluha salasan. Hidaj itu sering diartikan kurang, diucapkan 3 kali. Faqila li Abi Hurairah, maka dikatakan oleh Rasul pada Abu Hurairah, inna nakuna wara al-imam, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Faqala, maka dikatakan, iqra biha fi nafsika, ya baca sendiri, tidak diam. Karena banyak orang yang diam gak baca Al-Fatihah karena menganggap bahwa sudah diwakili imam. Ya. Nah, kata beliau, enggak baca sendiri. Walaupun ini khilaf, yang rajih ini tetap baca. Itu tadi surat tertentu. Nah, wa minas suwaril muayyanah, juga diantara surat tadi Al-Fatihah ya. Berikutnya adalah suratul Baqarah wa Ali Imran. Keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, surat yang kedua dan ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, iqra'uz zahrawaini, bacalah zahrawain. Zahra itu bunga, berarti 2 bunga, yaitu Al-Baqarah wa Ali Imran, dijuluki oleh Rasul Zahrawain. Fa innahuma, karena keduanya ini, surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ya'tiyani yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat. Ya, Al-Baqarah sama Ali Imran datang nanti pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan, seperti keduanya ini asalnya awan, karena pada hari kiamat itu manusia di bawah terik matahari yang sangat dekat, 1 mil di atas kepala, yang peluhnya manusia itu ada yang sampai hidungnya karena panasnya, butuh perlindungan, penaung. Maka ini datang ghamam. Ghamam itu awan.
Au ghayayatan, sama ya naungan. Au ka'annahuma furqan min tairis sawaf, atau seperti sayap. Nah, sayap burung yang siap menaungi pembaca apa? Ini surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tuhajani an ashabiha, dia akan melindungi pembacanya. Nah, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Nah, fa inna ahdaha barokah, karena yang membacanya Al-Baqarah itu barokah. Barokah itu banyak kebaikan. Wa tarkuha khosratun, dan meninggalkannya kerugian. Hasratun, meninggalkan membaca Al-Baqarah hasratun. Wala yastati'uha al-batalah, nah, yakni as-saharah, dan orang yang membaca Al-Baqarah tidak akan bisa terkena sihir. Nah, ada tukang sihir banyak misalnya, akan nyihir orang ini, dia tidak akan bisa. Kok nggak bisa ya? Karena orangnya baca surat Al-Baqarah. Rawahu Muslim. Ini perlu memanage waktu lagi ya. Sebisanya kita baca 2 surat ini. Berarti di sini minimal kalau nggak bisa dengan surat Al-Imran, surat apa? Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah saja itu sudah berapa juz? 3 ya, 2 lebih ya. Nah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal baita alladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah, sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu asyaitan, tidak dimasuki syaitan. Artinya surat Al-Baqarah ini juga pengusir syaitan. Rawahu Muslim. Kenapa kok dikatakan pengusir syaitan? Li'anna fiha ayatul kursi, karena di dalam Al-Baqarah ada ayat kursi. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man qara'aha, barang siapa membaca Al-Baqarah di malam fi lailatin, di malam hari, lam yazal alaihi minallahi hafidhun, membaca Al-Baqarah di malam hari, orang itu akan terus dijaga oleh Allah. Wala yaqrabuhu syaitanun, tidak akan bisa didekati syaitan, hatta yusbiha, sampai pagi. Jadi orang-orang yang kena santet, kena sihir itu ini kurang baca surat Al-Baqarah. Kalau nggak sempat ya minimalnya baca ayat kursinya itu. Iya, paling akhir sudah. Insyaallah ini sampai sini dulu. Masih agak panjang tentang keutamaan beberapa surat ya. Tadi surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan Ali Imran. Persiapan kita untuk program Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.